lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan bahas tentang modus. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang modus di SMP ya. Apa itu modus? Modus ialah nilai yang paling sering muncul ya. Jadi kalau data tunggal, ini cukup dilihat angka atau nilai yang paling sering muncul pada data tersebut. Maka itulah modus. Contohnya ini. Tentukan modus dari data di bawah ini ya. Tidak ada rumus. Cukup dilihat sepintas saja. Yang paling sering muncul yang mana? Yang mana? 1 ada berapa? 1, 2, 3. 5 juga ada 1, 2, 3. Kalau seperti ini berarti modusnya ada 2, yaitu 1 dan 5. Fokus kita kali ini nanti akan ke data kelompok ya. Bagaimana cara menentukan modus data kelompok? Di sini sudah ada rumus ini ya. Ya, MO adalah modus, TB tepi bawah, kelas modus ya. Jadi nanti kita harus mencari kelas modus dulu, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P adalah panjang interval kelas atau lebar kelas. Baiklah, kita lanjutkan. Saya akan jelaskan dengan soal ya. Tentukan modus dari data berikut. Perhatikan ini. Ada data seperti ini. Frekuensinya seperti ini. Nah, berbeda dengan rata-rata dan median, kita nggak perlu menjumlahkan banyaknya data ya. Kita yang pertama adalah menentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling besar. Di manakah yang paling besar? Ini ya. Ya. Maka kita tandai. Ini adalah kelas modus. Kelas modus. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Masih ingat rumusnya? Ya, saya tuliskan di sini ya. Modus sama dengan TB plus P kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Ya, TB adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya ini. Berarti tepi bawahnya 50 kurangi setengah ya. Berarti berapa? 49,5. 49,5 tambah P. P adalah lebar kelas. Masih ingat cara mencari lebar kelas atau panjang kelas? Hitung ini ya, 40, 41, 42, 43, 44. Ada berapa? 5 ya. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, bukan selisihnya ini ya, tapi 40, 41, 42, 43, 44, ada 5. D1 nya siapa? Selisih antara kelas modus ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah ini dia. Jadi D1 adalah 10 kurangi 6. Ini selisihnya berapa? 4 ya. Maka ini isinya 4. Ini D1 lagi berarti 4. Ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti D2 nya adalah 10 kurangi 7 ya. Berapa ini? 3. Kita hitung. Ini 49,5 tambah, ini jangan dicoret ya, nggak boleh ya. 5 kali 4 20, 20 per 7 sama dengan 49,5. 20 bagi 7 berapa? Kita pakai porokapit ya. 20 bagi 7 temunya 2 ya. 2 kali 7 14. Ini 6.
60, berarti 60 bagi 7 8 ya. 56 berapa ini? 4 bagi 7 5 kali 7 35 5. Kita bulatkan di belakang koma 2 angka. Ini 2,86 ya, plus 2,86. Sekarang kita jumlahkan 52,36. Ya, seperti ini hasil perhitungan kita. Kita akan cocokkan dengan aplikasi ya. Ingat 52,36. Saya hapus dulu nih. 52,36. Kita lihat ini ya, kelas modusnya sama dengan pengerjaan kita tadi. TB sama, P sama ya, D1 sama, D2 sama. Lanjut masukkan rumus. Rumusnya betul ya, sama persis ya, sama 52,36. Jadi modusnya adalah 52,36. Bagaimana, sudah jelas tentang modus ini ya? Ini cukup mudah kok dibandingkan dengan median sama rata-rata. Sekarang kita akan mengerjakan LKS ini ya. Ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kita diminta mencari modusnya. Langkah pertama masih ingat ya, menentukan kelas modus, yaitu kelas yang frekuensinya paling tinggi. Yang mana ya? Yang ini ya, kelas kedua berarti. Kita isi di sini kelas kedua. Kita cek. Ya, ternyata benar ya. TB berarti tepi bawah kurangi 0,5. Berarti ini adalah 55,5 ya. Panjang kelas, masih ingat cara mencarinya? 51, 52, kita hitung ya. 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5. Kalian bisa pilih yang mana saja di antara kelas ini ya. Sama hasilnya. Panjangnya 5. D1. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 14 kurangi 3. Ketemunya 1 ya. Oh, ketemunya 11 ya. D1 ya adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. 14 kurangi 3. Ketemunya 11. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 14 kurangi 2. Ketemunya adalah 12. Kita cek. Ya, betul. Sekarang kita masukkan ke sini. TB-nya tadi berapa? 55,5. Panjang kelasnya 5. D1-nya 11 ya. D1 11 lagi. D2-nya 12. Kita cek. Ya, betul. 11 tambah 12 berarti 23. Kita cek. Ya, kita tinggal menghitung ini. 5 kali 11 55 bagi 23 ya. Pakai for habit ketemunya 2,39. Jumlahkan. Berapa ketemunya? 57,89 ya. 57,89. Kita cek. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal ujian nasional yang tentang modus ini ya. Ini sudah saya siapkan beberapa soal. Yang terbaru adalah soal UN Matematika tahun 2019. Tabel berikut menyatakan hasil penelitian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 orang siswa. Ini tabelnya.
Ini frekuensinya seperti ini. Modus ini ya pertanyaannya ya. Dari data pada tabel adalah, ingat, langkah pertama adalah mencari kelas modus. Yang mana? Yang frekuensinya paling banyak. Ini ya, 20 ya. Ya, kita tandai. Ini adalah kelas modus. Kemudian masukkan ke rumus ya. Modus sama dengan TB. Nah, saya tulis saja di sini. TB plus P kali D1 per D1 plus D2. TB nya berapa ya? Berarti 49 kurangi 0,5, 48,5. P nya ingat-ingat, kita hitung 34, jadinya main ya, 34, 35, 36, 37, 38, ada 5 ini ya, berarti 5. D1 selisih antara 20 dan 14 ini ya, berapa ini? 6 ya. D2 20 kurangi 16 berarti 4 ya, 6 plus 4 48,5. 5 kali 6 30, 6 tambah 4 10 ya, 30 bagi 10 3. Jadi ketemunya berapa ini? 51,5 ya. Adakah jawabannya? Ya. Kalau ujian nasional gampang dihitung ini ya. Mudah ya. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2017 ya. Pertanyaannya tentang modus. Tapi bukan dari tabel, tapi dari histogram. Caranya sama ya. Yang pertama kita menentukan kelas modusnya, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak, ditandai dengan batang yang paling tinggi. Jadi kelas modusnya ini ya. Ini adalah kelas modus. Kelas modus. Selanjutnya rumusnya gimana ya? MO sama dengan TB tambah P kali D1 dibagi D1 plus D2. TB nya mana Pak? Nah, ini yang diketahui adalah titik tengah ya. TB adalah tengah-tengahnya ini. 38 tambah 43 bagi 2 berarti berapa ini? 41, berarti 81 bagi 2 40,5 ya. Berarti TB nya adalah 40,5. P nya, P itu bisa dicari dengan selisih titik tengah ya. Ini 48 kurangi 53 berapa? 5 ya. Ini sama semua selisihnya. Ini adalah panjang kelas, berarti ini 5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini 9, ini 7. 9 kurangi 7 berarti 2. Dibagi, ini 2 lagi, tambah D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini berarti 5 ya. 9 kurangi 5 4. Kita hitung 40,5, 5 kali 2 10, 10 per 6 ya, sama dengan 40,5 tambah 1,66666 gitu ya, 67 lah. Kita jumlahkan 4142 ya, 42,17. Nah, ini jawabannya. Yang mana? Yang A ya. Iya. Ya, demikian pembahasan kita tentang modus, cukup sederhana. Masih banyak soal-soal yang lain, silahkan kalian pelajari. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.